Oke, kita langsung saja membahas tentang seputar pertanyaan wawancara yang berkaitan tentang tesis, disertasi, dan juga publikasi. Tapi sebelum kita membahas tentang pertanyaannya, nah saya ingin teman-teman memahami dulu basicnya gitu ya, dasar dari perkuliahannya ini gitu, karena ini nanti akan nyambung ke risetnya gitu ya. Nah, teman-teman yang mengambil master itu apakah master by coursework atau master by research gitu. Nah, itu adalah dua hal yang sangat berbeda ketika kita mengambil ke studi ke luar negeri. Nah, itu kalau di Indonesia kita mungkin lebih mengenal dengan istilah coursework ya. Jadi kita perkuliah S2 itu ada kuliah tatap mukanya dulu. Nanti di semester akhir, di semester 4 nanti ada penelitian gitu. Nah, itu mode perkuliahan coursework gitu. Nah, di luar negeri itu ada mode perkuliahan by research gitu. Nah, kalau by research itu benar-benar dari awal sampai akhir itu teman-teman benar-benar full penelitian gitu. Kalau misalnya teman-teman ngambil fakultas MIPA misalnya chemistry atau biologi, ya itu benar-benar dari awal sampai akhir itu teman-teman di lab gitu ya. Jadi fokus ke penelitiannya. Durasinya sama. Kalau di UK sekitar 1 tahun gitu. Nah, gelarnya beda. Kalau yang S2 atau Master by Research itu MRes biasanya kalau di UK ya. Kalau Master by Coursework itu ya MA atau MSc dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena nanti nyambung ke impact ke penelitiannya. Misalnya begini, kalau misalnya master by coursework itu kita penelitiannya menulis 12.000 kata. Tetapi kalau master by research itu beda lagi. Saya kurang tahu kalau master by research berapa ribu kata gitu. Nah, oke, itu ya, itu dasarnya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham dulu mode perkuliahannya seperti apa gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan nyambung ke pertanyaan penelitian. Nah, sebetulnya LPD pewawancara itu tidak menghususkan bertanya tentang seputar penelitian gitu, karena itu sangat random gitu. Kebetulan saja pada saat wawancara dulu S2 itu benar-benar ditanya detail tentang penelitian gitu ya, apalagi pada saat wawancara S3 itu benar-benar sangat detail. Tapi ada juga teman saya yang full tidak sama sekali mendapatkan pertanyaan tentang wawancara gitu. Tetapi alangkah baiknya kita mempersiapkan tentang riset itu juga gitu. Nah, inti dari pertanyaan yang berkaitan dengan tesis, disertasi itu dia ingin memastikan bahwa penelitian kita itu paham metode penelitian gitu ya. Jadi kita tuh paham metode penelitian, jangan sampai tertukar gitu ya. Misalnya yang seharusnya judulnya kuantitatif, metodenya kualitatif. Yang seharusnya penelitiannya kualitatif tapi kuantitatif. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat basic gitu ya. Artinya kalau misalnya dari situ saja kita belum benar gitu kan, belum bisa, apalagi nanti kita ke di sana gitu. Jadi si pewawancara ingin memastikan bahwa kita tuh benar-benar paham metode kualitatif atau kuantitatif. Lalu misalnya ada penggunaan bagaimana teknik analisis datanya gitu kan. Kemudian kita menggunakan teorinya siapa. Kemudian kita mau ngambil datanya di mana. Nah, karena kan nanti berpengaruh terhadap dana yang diberikan LPDP, karena ada dana khusus untuk penelitian gitu ya. Jadi mereka ingin memastikan bahwa kita itu benar-benar benar dalam melakukan penelitian. Kalau menurut pendapat saya, topik riset itu kan masing-masing ya. Jadi pewawancara itu mungkin, sekali lagi mungkin ya, dia tidak terlalu menekankan apakah topik ini bagus atau tidak gitu. Karena itu kan sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Karena ketika nanti kita di tempat kita kuliah gitu kan, bisa saja itu berubah sedikit atau bahkan ganti judul total. Jadi tergantung dari supervisornya, tergantung dari dosen pembimbing kita gitu. Tetapi yang ingin dipastikan si pewawancara itu adalah kita melakukan penelitian dan kita sudah mengetahui prosedur penelitian. Nah, gitu. Lalu
kira-kira bagaimana nih tips dan trik untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya kita harus tahu dulu mulai dari judul, kemudian latar belakangnya kenapa kita melakukan penelitian itu, kemudian kajian teorinya kita sudah tahu teori intinya itu dari siapa, kalau menggunakan model yang modelnya seperti apa. Lalu yang paling penting adalah prosedur penelitian, mulai dari metode penelitian. Kalau kualitatif, saya kebetulan kualitatif ya waktu itu ya. Mungkin untuk yang kuantitatif teman-teman silahkan menyesuaikan, misalnya uji validitas, uji reliabilitas dan seterusnya, berapa responden dan seterusnya, itu silahkan menyesuaikan gitu. Nah ditanya kira-kira mau ngambil datanya di mana gitu kan. Kalau saya dulu di Indonesia, kenapa di Indonesia, kenapa tidak di Inggris saja, atau kenapa tidak di negara tempat itu kita melakukan studi gitu. Lalu siapa partisipannya, bagaimana teknik analisis datanya gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itulah artinya kalau misalnya kita sudah paham betul, tidak ragu dan benar dalam menjawab prosedur penelitian, artinya kita sudah memahami betul dasar tentang penelitian kita. Nah gitu ya. Jadi pertanyaan seputar tentang tesis disertasi itu dia ingin memastikan kita mengetahui prosedur penelitian gitu. Nah akan lebih bagus lagi kalau kita sudah mengetahui struktur tesisnya gitu. Misalnya teman-teman download handbook gitu ya. Handbook kalau di York itu ada istilah postgraduate student handbook gitu ya. Jadi mulai dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 dan seterusnya gitu. Apakah itu monograph atau multigraph gitu kan. Nah itu kita harus benar-benar tahu hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah itu untuk yang S2. Nah satu lagi, alangkah lebih bagus lagi kalau kita sudah email-emailan dengan calon dosen pembimbingnya. Sebenarnya kalau untuk S2 by coursework itu tidak diwajibkan untuk menghubungi, tetapi kalau mungkin yang master by research atau misalnya untuk yang PhD itu sangat diwajibkan untuk menghubungi supervisor. Tetapi saya juga dulu waktu S2 walaupun master by coursework itu saya sudah menghubungi calon supervisor saya gitu. Jadi saya sudah meng-email calon supervisor saya, dan saya sudah meng-email lokasi sekolah di mana tempat saya akan melakukan penelitian gitu. Nah, jadi artinya saya benar-benar print gitu kan, bukti korespondensi saya print, karena waktu itu saya dapat input dari teman bahwa kalau kita sudah melakukan bukti korespondensi dengan pihak kampus sana gitu kan, print gitu kan, karena itu adalah bukti bahwa kita serius gitu. Nah, baik itu wawancara S2 maupun S3 itu saya ditanyakan apakah sudah melakukan korespondensi atau belum gitu. Jadi korespondensi itu kita sudah menghubungi sudah menghubungi supervisornya dan mereka menyetujui dengan research topik kita gitu. Dan ditambah lagi saya sudah menghubungi sekolah tempat saya melakukan penelitian gitu, dan saya print ini loh buktinya bahwa sekolah tersebut mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di situ gitu. Jadi si pewawancara itu dia tidak ada celah lagi untuk menolak penelitian kita, karena kalau yang menyetujui tidaknya itu adalah dosen pembimbing gitu. Nah tambahan kalau misalnya untuk yang PhD, nah itu beda lagi ya. Kalau untuk yang S3 itu ada mode research by published work, atau satunya lagi PhD by saya lupa istilahnya. Yang pasti kalau yang by published work itu adalah kita diminta untuk PhD dengan melakukan publikasi internasional gitu. Nah kalau tidak salah di York itu teman saya ada yang 3, jadi selama 3 tahun itu menghasilkan 3 karya gitu kan, 3 jurnal, mau jurnal, mau book chapter ataupun yang lainnya gitu. Nah ada juga yang kalau saya ambil yang master by research monograph gitu ya. Monograph itu ya saya menulis 80.000 kata kalau tidak salah. Nah gitu ya. Nah itu pada saat wawancara itu ditanya apakah kamu sudah melakukan korespondensi dengan supervisor, dengan calon supervisornya. Oh sudah, saya sudah menyetujui, dia sudah menyetujuinya. Boleh saya lihat buktinya? Nah silahkan. Jadi saya serahkan gitu ya. Jadi saya sudah print semuanya, sudah saya print gitu kan. Sudah saya print bukti koresponden. Jadi bukan lagi memperlihatkan handphone, karena handphone sudah saya matikan. Itu teman-teman juga harus memprint gitu ya kan, bukti korespondensi atau bukti
bukti bukti wawancara, bukti email kita sudah menghubungi dan mereka sudah menyetujui riset proposal kita. Kalau teman-teman ada Zoom dengan candidate supervisor, di screenshot inilah bukti bahwa saya bahkan sudah Zoom dan sudah beberapa kali revisi gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentang publikasi. Nah, kalau teman-teman sudah punya, ini tidak wajib, tetapi kalau sudah punya itu lebih bagus lagi gitu. Apakah teman-teman sudah publikasi jurnal gitu kan, entah itu di Scopus, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu kan. Kalau ada, dibawa dan diperlihatkan gitu. Mereka ingin mengecek bahwa ini benar-benar jurnal yang terkena Scopus. Artinya kalau kita sudah berhasil melakukan publikasi dan kita sudah penulis pertama gitu kan, artinya kita sudah paham tentang bagaimana cara menulis gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu itu saya tampilkan satu publikasi terbaik saya dan saya tunjukkan kepada pewawancara gitu. Udah tidak ada komentar apa lagi gitu. Jadi intinya sekali lagi, kalau pertanyaan seputar tesis, disertasi, publikasi, itu dia ingin memastikan bahwa penelitian kita itu adalah kita itu paham prosedur penelitian dan paham teori dasar tentang metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif gitu kan, ataupun menggunakan metode yang lainnya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah bagusnya email-emailan dulu sama calon supervisornya meskipun master gitu kan, karena itu untuk menunjukkan bahwa kita serius dan mereka dan pihak kampus sudah memberikan respon yang baik terhadap kita gitu. Oke, mungkin itu saja ya yang seputar tentang penelitian, tesis, disertasi, publikasi untuk yang S2 maupun S3. Good luck teman-teman yang mau wawancara. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya dan like, komen, dan kalau misalnya ada topik lain silahkan komentar di bawah ya. Nanti saya akan coba buatkan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.